segala keraguan, bangkitkan harapan untuk masa depan. Kini jangan ada tangis lagi, pergilah keluh kesah. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lalu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci, yang takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia. Alhamdulillah hari ini sempat berkunjung di SMK PGRI 2 Kota Tangerang. Bertemu langsung dengan Bapak Dr. Andes Haji Syamsul Bahri, MSI. Beliau adalah selaku kepala sekolah di SMK PGRI 2 Kota Tangerang. Halo Haji, baik sekali. Sehat Haji? Sehat. Alhamdulillah. Ya Pak Haji, mohon izin dengan maksud kunjungan kami dari awak media untuk evaluasi kinerja pendidik di desa Indonesia terkait sistem pembelajaran yang dilakukan saat ini. Yang pertama Pak Haji, untuk sistem KBM yang diberlakukan di masa pandemi ini Pak Haji, apakah ada kendala-kendala signifikan Pak Haji di SMK PGRI 2 Tangerang ini Pak Haji? Baik, Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih kepada Pak Adi dari Media Patroli Indonesia yang mana pada hari ini berkunjung ke sekolah kami dalam rangka memantau kegiatan
yang berhubungan dengan pendidikan di sekolah kami. Memang pandemi ini sangat begitu dalam ya, akibat ataupun pengaruh yang kami dapatkan ataupun kami rasakan dari mulai awal di ujung 2019 ataupun awal 2020 ini sampai dengan hari ini. Tentunya pandemi ini sangatlah menjadikan seni pendidikan dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak ini terbatas begitu. Pada waktu awal-awal saja kita melakukan pendidikan itu murni menggunakan daring ataupun online, dan cakupan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kurikulum yang kita dapatkan itu tentunya sangatlah jauh dari harapan. Karena kan yang semestinya SMK itu merupakan sekolah yang pure ataupun substansinya dalam kejuruan itu adalah kompetensi keahlian berupa praktek, kemudian juga berupa hal yang berhubungan dengan kegiatan anak yang di lapangan, ini tidak bisa dilaksanakan. Namun sering waktu dan mulai di awal-awal semester ganjil pada pertengahan tahun kemarin ini, itu kita sudah bisa melakukan kegiatan PTM yang terbatas, sangat terbatas gitu ya. Jadi masih ingat saya di bulan Oktober itu baru kita mulai tatap muka yang bisa kita datang ke sekolah. Itu juga dengan protokol kesehatan sangat ketat gitu. Dan sampai saat ini alhamdulillah ini mencairkan situasi dan kondisi yang sebelumnya begitu terkekang kita untuk mendapatkan sebuah proses pengajaran yang sempurna ya. Namun sedikit demi sedikit sudah kita bisa berikan kepada anak, walaupun memang masih terbatas juga gitu. Apalagi PTM yang diberikan saat ini yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat maupun daerah masih juga bukan PTM yang pure pure normal, tapi masih terbatas juga begitu, karena panduan daripada waktu pun sebelum Januari itu adalah masih 20 menit ya, dan 6 jam pelajaran gitu. Nah saat ini baik dari pemerintah Kota Tangerang maupun dari Provinsi Banten ya, dari Pak Gubernur, instruksi PTM ini memang 100%, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan itu baru 30 menit dan 6 jam pelajaran, sehingga tentunya juga masih belum sempurna, tapi masih alhamdulillah masih lumayan kita bisa bertemu anak-anak, sehingga pemberian satu informasi ataupun materi kepada anak masih bisa disampaikan dengan baik, walaupun memang masih terbatas. Dan dalam hal-hal praktek juga saat ini ya praktek terbatas juga gitu, karena waktunya sangat sempit. Namun yang disampaikan tadi oleh Pak Andi bahwa apa sih yang menjadi sebuah kendala bagi kami, ya bagi kami jelas adalah belum leluasannya dalam memberikan pelayanan pengajaran, terutama dalam menerapkan kurikulum yang kita dapatkan. Dan baru saja kita mendapatkan kurikulum sebagai kurikulum opsional ataupun kurikulum yang menjadi pilihan untuk mensikapi suasana yang saat ini masih belum juga mereda begitu. Mungkin begitu Pak ya. Di SMK PGRI 2 Kota Tangerang ini Pak Haji ada berapa binatang? Baik, di kami ada 5 peminatan, itu di keprodian. Pertama adalah teknik pendampingan, kemudian teknik permesinan, kemudian di teknik kelistrikan ya, kemudian di TKJ atau teknik komunikasi jaringan, kemudian di MM gitu. Media ada 5 gitu. Yang bekerja sama dengan berapa dunia industri usaha? Oh iya, jadi semua prodi ini mempunyai hubungan yang masing-masing, ada yang berbeda dalam dudinya itu, ada juga yang sama ya. Contoh kita di PT Argo Patus itu untuk mesin, kemudian untuk TKR juga ada, dari situ juga ada maintenance dari
kendaraan-kendaraan proyeknya atau kendaraan perusahaannya, kemudian juga ada TK-nya juga masuk, kemudian MM juga masuk, dan di instalasi listrik pun juga masuk. Jadi satu perusahaan juga ada yang memang mempunyai hubungan dengan 5 keminatan itu. Tapi ada juga perusahaan yang memang khusus melayani dalam bidang otomotif. Contoh saya bekerjasama dengan PT Mitsubishi. PT Mitsubishi yang ada di daerah Cikupa, itu kita khusus untuk TKL. Kemudian kita di PT Alfa yang ada di Jalan Ahmad Tamrin, kita khusus untuk TKCMM gitu. Nah, bersama dengan PLN jelas kita hanya untuk listrik. Dan juga kita punya di Dambo Kabel itu perusahaan produksi alat listrik dan juga mengirimkan alat kita anak-anak listrik. Yang saya sebutkan tadi merupakan perusahaan-perusahaan yang cukup besar Pak ya. Dan kita kalau anak-anak juga ada beberapa ATPM ataupun merek-merek daripada mobil yang menjadi tempat anak untuk berhubungan industri itu, yang tadi di Honda motor, baik itu mobil maupun motor, kemudian di Toyota ataupun Auto 2000 ya, ataupun Tunas, PT Tunas itu juga di Auto. Itu di PT Tunas itu ada ya sudah ada Toyota. Gitu. Jadi untuk sebaran anak kami dalam hal khususnya pemagangan di industri itu, alhamdulillah kita mempunyai kerjasama yang cukup baik gitu Pak ya. Baik. Kemudian Pak Haji, pertanyaan yang kedua ya Pak Haji. Sebagai kepala sekolah yang diamanahkan memimpin di SMK PGRI 2 Kota Tangerang ini Pak Haji, apa menjadi edukasi Pak Haji kepada jajaran dalam peningkatan mutu pendidikan yang diberikan secara berkualitas kepada peserta didik Pak Haji? Ya betul. Kami selalu memberikan motivasi ataupun dorongan kepada para dewan guru ya tenaga pendidik ini dalam memberikan pelayanan kepada anak, tentunya mengedepankan mutu begitu. Pertama adalah selalu progres terhadap hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan pendidikan ya, baik itu kurikulumnya ataupun materi-materi yang memang mendukung daripada pengajaran tersebut. Dan juga perhatikan anak yang saat ini lebih maju mereka, karena mereka di luar itu mereka lebih mengetahui informasi-informasi yang lebih cepat, dan kadang-kadang informasi mereka dapatkan lebih maju, lebih modern daripada yang kita berikan gitu. Oleh karena itu untuk mengimbangi itu para guru juga kan sering melalui daring Pak ya. Jadi karena masih daring, kita melalui daring kita berikan pembinaan khusus dalam meningkatkan kompetensi yang seharusnya dipegang per siswa gitu. Nah ini kenapa? Karena perkembangan zaman yang per detik, per menit, dan per jam itu memang cepat gitu, sehingga kalau tidak diimbangin dengan peningkatan secara kompetensi dan keahlian ini, maka semakin jauh kita akan memberikan informasi kepada anak gitu. Itu membalans ataupun menimbang itu, guru-guru selalu saya dorong untuk berkembang, kemudian mencari informasi yang lebih baik gitu. Baik. Kemudian Pak Haji, sedikit saya bisa lihat ini banyak beberapa penghargaan piala yang diraih oleh SMK PGRI 2 Kota Tangerang ini Pak Haji. Iya. Mungkin Pak Haji bisa menjelaskan sedikit apa yang menjadi prestasi yang diraih oleh SMK PGRI 2 Kota Tangerang ini? Iya betul Pak. Jadi kami kebetulan mempunyai tim dari kegiatan ekstrakurikuler. Pertama ada paskibra, ada panjat tebing, kemudian ada futsal ya, ada taekwondo gitu kan, dan ada beberapa olahraga yang memang diminati oleh mahasiswa gitu. Nah yang sering kita dapatkan ini terutama dari taekwondo ini medali emas terus gitu ya, kejuaraan-kejuaraan tingkat kota kabupaten gitu. Kemudian panjat tebing pernah kita menjuarai tingkat kota gitu, tapi juga kemudian juara kedua gitu. Kemudian untuk futsal ini ada beberapa event yang pernah kita juga menjuarai di beberapa event tersebut. Itu tingkat DKI dan kota Tangerang, juga Tangerang Raya gitu ya.
Tapi untuk futsal ini baru kita mulai di juara kedua, paling tinggi kedua. Lalu Pak, apa menjadi pesan-pesan khusus nih Pak Haji yang bisa disampaikan ke masyarakatnya dengan keberadaan SMK PGRI 2 Kota Tangerang ini? Juga dari pesan-pesan tersebut dapat memberikan manfaat atau penjelasan terkait mungkin di saat nanti di tahun ajaran 2022 ini untuk PPDB-nya Pak Haji, dengan apa yang menjadi kualitas dan kuantitas sekolah ini yang akan diberikan kepada calon peserta didik baru Pak Haji. Dan apa harapan ke depannya Pak Haji? Jadi kami sekolah yang sudah profesional ya, sudah lama berdiri tahun 83, sekolah yang termasuk tertua di Kota Tangerang ya. Dimana sekolah-sekolah itu baru pada bermunculan di tahun 2000-an gitu ya, 2000-an, 2009, ya pokoknya 2000-an. Nah kami itu 83 ini mempunyai satu lahan yang cukup besar gitu, di lantai 8.900 meter. Kemudian juga kita mempunyai pendukung praktek yang cukup andal gitu ya. Tenaga-tenaga kami juga memang sudah profesional begitu. Sehingga percayakanlah orang tua kepada kami untuk mendidik anak-anaknya. Karena selain kami memberikan secara formal ya, tapi kami juga non formal, diantaranya adalah membekali mereka dalam hal contoh pengajian kita kasih, kemudian ada beberapa bakti sosial gitu ya. Dan juga kita tak menanamkan moral yang cukup tinggi di sini, karena moral ataupun di pekerti ini memang susah untuk kita rubah, tapi kita coba untuk selalu kita dampingi anak-anak itu. Pendidikan karakter apa ya? Pendidikan karakter. Jadi anak-anak itu kita ada sikap-sikap yang nanti, terutama nanti kalau sudah lulus di perusahaan ataupun di masyarakat itu mempunyai ciri khas yang lain. Oh PGRI mempunyai anaknya sopan, santun. Nah ini yang kita bekali di situ. Karena tidak hanya kompetensi saja yang diharapkan, tapi dalam segi karakter yang kita maksud itu tentunya akan membekali juga dia kebaikan di masyarakat. Dan jangan khawatirlah, kami juga memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang yatim piatu, kami berikan pembayaran setengahnya. Kemudian bagi memang benar-benar tidak mampu dan memang ada surat pendukung yang luar biasa ya, kami juga diberikan sangat ringan di sini ya. Jadi kita mengharapkan peran masyarakat itu kita juga memberikan pelayanan yang setimpal. Jadi tidak hanya kita memang pure bisnis, tapi kita juga dari segi sosial juga gitu. Jadi sudah dibuktikan bertahun-tahun di sini ya, dan dengan ribuan alumni yang sudah keluar dari sini. Ya mereka merasa puas lah bahwa kita memberikan itu, juga memperhatikan segi-segi sosialnya. Dan sedikit Pak Haji, apa yang menjadi harapan untuk PPDB di tahun 2022 ini Pak Haji? Siap. Jadi harapan saya tentunya kita memaksimalkan ya, maksimal. Mudah-mudahan masyarakat mempercayakan kepada kita, dan anak-anak didik yang kita didik ini memang benar-benar kita olah sebaik mungkin. Harapan saya adalah PPDB tahun ini lebih banyak yang masuk begitu ya. Dan tentunya ini merupakan sebuah keunggulan SMK PGRI Tangerang dibandingkan yang lain ya. Kita mempunyai beberapa hal-hal yang menjadi unggulan gitu ya, ada beberapa hal. Terutama kita juga bekali mereka, contoh kita masukin Paskibra ya. Nah, kita didik Paskibra baik mental maupun moralnya. Kemudian kita masukin ke taekwondo ya. Kemudian juga ada panjat tebing. Kemudian juga kita untuk organisasi kita siapkan OSIS gitu. Jadi anak-anak tuh kayaknya di sini anaknya tuh ya enjoy lah gitu ya. Dan kami juga punya rencana besar untuk mengembangkan, terutama ada renovasi dan sebagainya yang akan menjadikan lebih segar lagi sebagai buat Tangerang. Doakan saja itu. Ya tentunya dari suara masyarakat swasta, khususnya swasta ya, untuk PPDB yang memang dilaksanakan oleh pemerintah atau sekolah negeri, tentunya proporsional lah dalam hal menerima siswa barunya itu. Karena kami ya kadang
merasa iri juga ketika di sekolah negeri itu berbondong-bondongnya siswa masuk ke sekolah negeri. Nah, harapan saya ya menerima dengan proporsional lah. Kalau memang misalkan jumlah mahasiswanya 32 ya 32 orang per kelas, dan nggak usah nambah-nambah lagi, dan sisanya silakan lempar ke swasta. Nah ini yang fair seperti ini akan memberikan sebuah keharmonisan antara SMK swasta dan SMK negeri, karena selama ini memang ada suara-suara yang cukup kurang disukai lah gitu, bahwa di negeri itu memang ada yang kurang fair gitu. Nah ini untuk kedepannya mudah-mudahan SMK negeri dikawal dan lebih fair dan juga lebih proporsional gitu, karena kami siswa swasta ini memang juga mengharap dari situ gitu, siswa-siswa yang nanti tidak tertampung ya kami siap menampung gitu Pak. Di penutup wawancara kita Pak Haji, Ya. apa yang Pak Haji bisa sampaikan dalam bentuk ungkapan rasa terima kasih kepada Bapak Gubernur Banten, mungkin juga kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Ya, dan juga ada stakeholder lainnya, mungkin yang disampaikan Pak Haji sekarang. Ya, terima kasih apa yang disampaikan tadi. Saya tentunya sebagai warga negara ataupun warga Provinsi Banten berterima kasih kepada Pak Wahidin Halim yang merupakan putra daerah Kota Tangerang, di mana ketika menjadi wali kota Tangerang juga sangat disukai, disenangi karena beliau intens dan sangat perhatian kepada pendidikan ya. Dan di Provinsi Banten pun saya merasakan bahwa beliau sangat perhatian kepada pendidikan, sehingga pendidikan ini semakin maju di Provinsi Banten. Juga kepada Pak Kadis Provinsi Banten, karena beliau juga sebelumnya adalah putra daerah dari Kota Tangerang, beliau juga sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Beliau juga menjadi sebuah bagian dari kami, dulu pernah menjadi kepala sekolah. Tentunya alhamdulillah saat ini beliau sangat perhatian juga, dan banyak hal-hal perubahan yang kita rasakan setelah beliau memimpin di Provinsi Banten. Semoga Pak Kadis selalu progres ke depan, selalu memajukan pendidikan khususnya di Provinsi Banten. Demikian Pak. Baik, demikian wawancara saya bersama Bapak Dr. Andes Haji Samsul Bahri, MSI, selaku Kepala Sekolah di SMK PGRI 2 Kota Tangerang, yang mana beliau sangat prioritas sekali terhadap mutu pelayanan yang akan diberikan kepada peserta didiknya. Tidak hanya kompetensi aja, tapi pembekalan karakter secara akhlak moral pun telah disusun, dibentuk untuk pembekalan di tingkat selanjutnya, atau di universitas, di kampus-kampus, atau lulusan SMK PGRI 2 Kota Tangerang ini bisa langsung bekerja dan dilandasi akhlak karimah yang baik, juga berbekal potensi yang bagus tentunya, yang dibekali oleh SMK PGRI 2 Kota Tangerang. Seperti yang kita saya Andi dari Media Patroli Indonesia, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji, sehat selalu. Sehat selalu. Amin. Amin.